Halo, selamat datang dalam Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma. Tema praktikum Anda kali ini adalah mengenai graf dan bagaimana peran atau implementasi teori tersebut dalam penyelesaian permasalahan di dunia nyata. Saya Asti Darmayanti, instruktur Anda pada hari ini. Sebelum kita membahas bagaimana pemanfaatan teori graf, Anda perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan graf. Teori graf adalah teori matematika yang membahas mengenai struktur yang menggambarkan relasi antar objek atau jaringan. Tujuan dari materi kali ini adalah untuk Anda mendapatkan gambaran bagaimana menerapkan teori tersebut dalam permasalahan di dunia nyata. Meskipun terlihat abstrak, sebenarnya teori graf sangat relate dengan permasalahan yang sering kita jumpai sehari-hari. Misalnya, sebagai ilustrasi, suatu hari Anda ingin pergi keluar rumah dan membuka lemari pakaian Anda. Kemudian Anda merasa, saya tidak punya pakaian. Padahal, lemari Anda sudah tidak bisa tertutup. Jika Anda mengalami masalah ini, sebenarnya kita bisa menerapkan teori graf untuk menjawab. Jika Anda pernah mengalami masalah serupa, maka Anda bisa menerapkan teori graf untuk menjawab sebenarnya berapa banyak kombinasi outfit yang bisa saya dapatkan dari jumlah pakaian dan aksesoris yang saya miliki. Tentu, kita bisa menggunakan rumus matematika seperti kombinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi, dengan menggunakan teori graf, kita dapat mendapatkan gambaran visual dari permasalahan yang ingin kita pecahkan dengan merepresentasikan objek permasalahan sebagai node atau simpul atau vertex dan edge sebagai hubungan yang menghubungkan antar objek tersebut. Contoh lain dari bentuk pemanfaatan teori graf pada kehidupan kita adalah jaringan pertemanan. Dengan menggambarkan hubungan pertemanan dalam bentuk graf, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan menarik seperti berapa banyak teman yang dimiliki oleh X? Berapa derajat keterpisahan antara X dan Y? Perlu berteman dengan siapakah saya untuk bisa masuk ke dalam geng alfa? Atau siapa dalam lingkungan saya yang mungkin mengenal M? Contoh lainnya, apakah teman-teman familiar dengan konsep pembelajaran mind map atau peta pikiran? Jika ya, maka sebenarnya secara tidak sadar teman-teman telah memanfaatkan teori graf ini. Dalam mempelajari teori graf, hal yang paling penting yang perlu teman-teman pahami adalah kemampuan kita untuk mengenali tipe graf manakah yang cocok untuk merepresentasikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Tipe graf pertama adalah graf tidak berarah atau undirected graph, di mana graf ini tidak memiliki arah, sehingga HAC sama saja dengan HCA. Contoh permasalahan yang dapat digambarkan melalui graf ini adalah hubungan antar kota, di mana node atau simpul atau vertex merepresentasikan sebuah kota dan edge merepresentasikan jalanan yang menghubungkan antara dua kota tersebut atau directed graph. Tipe graf ini, seperti yang teman-teman lihat, memiliki arah. Sehingga sebuah HAB menggambarkan sebuah jalur yang menghubungkan node A ke node B. Contoh permasalahan yang bisa digambarkan dalam graf tipe ini adalah orang yang saling bertukar kado. Sebagai ilustrasi pada gambar yang teman-teman lihat, ini teman-teman dapat menyimpulkan bahwa A memberikan kado kepada B dan B memberikan kado kepada E. Sedangkan F menerima kado dari E dan tidak memberikan kado kepada siapapun. Graf lain adalah graf yang memiliki bobot atau weighted graph. Weighted graph merupakan graf yang sisi atau bagian edge-nya memiliki bobot yang merepresentasikan suatu nilai tertentu, seperti biaya
jarak, kuantitas, dan lain-lain. Selanjutnya, kita dapat menggunakan notasi U, V, W untuk menggambarkan hubungan antara dua node dan bobot edge yang menghubungkannya. Selain ketiga graf yang sebelumnya dijelaskan, terdapat graf jenis lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita miliki. Yang pertama adalah tree. Sebuah tree adalah sebuah undirected graph atau graf tidak berarah yang tidak memiliki siklus atau tidak tertutup. Sebuah tree dapat dikatakan sebagai graf yang memiliki n jumlah node dan n-1 edge, yang berarti jumlah edge yang dimiliki oleh graf tree didapatkan dari pengurangan jumlah node yang dimiliki oleh graf tersebut dikurang dengan 1. Selanjutnya adalah rooted tree, di mana rooted tree adalah sebuah graf tree yang memiliki sebuah node root atau node akar. Dalam graf ini, node lain akan menjauhi atau mengarah kepada node root tersebut. Rooted tree dapat dibagi menjadi dua, yaitu in tree dan out tree, di mana in tree adalah di mana node-node lain menuju atau mengarah kepada root utama atau root node, sedangkan out tree adalah kondisi di mana node lainnya menjauhi node utama. Acyclic graph atau graf asiklik tidak berarah. Graf jenis ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan struktur ataupun ketergantungan. Sebagai contoh, misalnya, untuk mengikuti pelatihan X, Anda sebelumnya harus mendapatkan materi A, B, dan C. Bagi teman-teman yang familiar dengan mata uang jenis kripto, graf jenis ini juga bisa kita gunakan untuk mendefinisikan model dan struktur data di mana setiap transaksi yang dilakukan dalam mata uang kripto direpresentasikan dalam bentuk node. Teknologi berbasiskan Directed Acyclic Graph dapat digunakan sebagai alternatif teknologi pengembangan mata uang kripto yang sering teman-teman kenal sebagai teknologi blockchain. Koin IOTA, koin Nano, koin Obyte adalah salah satu contoh koin yang berjalan di atas teknologi berbasiskan teori graf ini. Selanjutnya ada graf bipartite yang merupakan graf yang memiliki node atau simpul atau vertex yang kita dapat partisi menjadi dua grup independen U dan V, di mana sisi dari graf tersebut akan menghubungkan kedua jenis node tersebut. Mudahnya, dalam graf bipartite kita dapat menggambarkan dua objek yang independen atau berbeda. Dalam secara visual, kita dapat merepresentasikan masing-masing grup tersebut dalam dua warna node yang graf tipe ini tidak memiliki outlength cycle. Cycle atau siklus adalah lintasan yang dengan simpul pertama dan terakhir yang sama. Panjang siklus atau length cycle adalah banyaknya edge yang dimiliki oleh sebuah graf, dan panjang siklus atau length cycle ini dikatakan ganjil jika graf tersebut memiliki jumlah edge yang ganjil. Jenis graf ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa kemungkinan kecocokan yang terjadi antara dua objek yang berbeda. Misalnya, dalam hal ini simpul merah merepresentasikan orang dan simpul putih merepresentasikan pekerjaan. Contoh graf terakhir yang akan kita bahas adalah complete graph atau graf lengkap. Sebuah graf komplit adalah graf yang memiliki edge pada setiap pasangan node atau simpul atau vertex yang dia miliki. Sebuah graf komplit dengan n node dituliskan sebagai graf Kn. Graf jenis ini adalah graf yang paling kompleks yang mungkin Anda temui dalam permasalahan graf. Hal ini disebabkan oleh banyaknya edge yang mungkin dimiliki oleh graf ini. Banyaknya edge yang dimiliki umumnya mengakibatkan
pada kos atau biaya komputasi yang lebih tinggi. Demikian sekilas materi mengenai teori graf. Selamat menyimak materi praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.